Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis ingin bahas soal eh, tuduhan orang-orang ke pemakai minyak goreng ya. Jadi eh, penulis beberapa hari yang lalu di tag di Facebook suruh ngomentari soal ada yang ngomong bahwa minyak goreng itu ya untuk masak, bukan untuk dipakai di mesin. Ya, namanya postingan ya, itu di Motuba. Nggak beda jauh daripada postingan di Pekakas. Isinya ya, mayoritas orang membodoh-bodohkan pemakai minyak goreng sebagai adiktif oli mesin. Jadi, ya wis, kan namanya membodoh-bodohkan ya, banyak sekali ya variasinya. Padahal ya kalau disimak orang yang menjelek-jelekan yang ngomong buruk soal pemakaian minyak goreng sebagai aditif oli mesin itu sampai sekarang rasanya kok nggak pernah ada bukti yang pas gitu loh, nggak ada bukti. Setiap kali ada yang ngomong gitu, kalau penulis mencoba membela, mana buktinya. Tapi perhatikan ya, kalau mereka yang ngomong itu mereka nggak pernah pakai bukti. Jadi ngomong jangan pakai minyak goreng, nyampur minyak goreng ke oli mesin itu gini. Apa mereka pakai bukti? Enggak. Dan beberapa contoh ya yang sering sering muncul itu terutama adalah hubungan antara minyak goreng dengan minyak kelapa sawit yang dipakai eksperimen. Ada yang ngomong minyak goreng kan bukan palm oil. Tapi ya nun sewu, apa anda yang ngomong gini apa sudah tahu? Wah, pengen keringetan gak jas hujan. Apa yang protes-protes begitu apa sudah tahu bahwa eh, yang dijual di toko itu apa sih? Barang apa sih mayoritas? Penulis sudah pernah jelaskan sebelumnya. Yang dijual di toko-toko itu RBD palm olein. Banyak sudah yang dari industrinya, dari suppliernya, distributornya yang menjelaskan bahwa produk yang kita pakai sebagai minyak goreng itu adalah RBD palm olein. Dan RBD palm olein ini juga yang dipakai sebagai uji. Kebanyakan yang uji palm oil, yang menguji pelumasan dari palm oil, itu yang dipakai adalah RBD palm olein. Jadi bukan minyak mentahnya, bukan crude oilnya, bukan produk dari inti tengahnya atau kernelnya, bukan. Itu namanya RBD palm olein. Kalau nyari sumber manapun lah, minyak goreng itu bagian minyak kelapa sawit yang mana sih? Pasti
pasti disebut RBD palm oil, nggak ada yang lain. Dan ya walau penulis jelaskan seperti itu, masih ada yang ragu ya. Ada sampai video ya, isinya nyampur minyak goreng ke oli mesin pakai minyak goreng sembolah, kayak gitu judulnya. Ada video ya, sama aja, nggak ada buktinya. Belas omongan tok, gak ada bukti nih. Ngomong macem-macem. Salah satu omongannya adalah minyak goreng tidak bisa tercampur sempurna dengan oli mesin. Jadi kalau mau eksperimen dengan palm oil, nggak bisa sekedar dicampur, harus ada proses dulu. Jadi apa gitu. Setahu penulis emang ada sih yang harus diproses dulu, dijadikan ester, dijadikan apa mana, ada 4 kalau nggak salah ya proses yang bisa dilakukan agar minyak kelapa sawit itu bisa lebih cocok jadi oli mesin. Ada 4 proses. Proses ini ya penulis belum ada waktu untuk bahas, tapi nanti pasti dibahas. Yang jelas RBD palm oil, minyak goreng itu ada yang langsung dipakai dan nggak perlu diproses, langsung dicampur, bisa tercampur sempurna. Penulis nemu satu referensi, eksplisit banget ngomongnya. Dia itu mencoba menguji kemampuan pelumasan ketika oli dicampur dengan minyak kelapa sawit, palm oil, yang satunya lagi minyak kedelai. Apa jenenge? Kedelai ku. Kok eling terjemahane kak eling kata asli nih. Apa? Kedelai soybean oil. Jadi minyak kedelai dan minyak kelapa sawit. Gimana caranya dia ngambilnya? Simple ternyata. Dia beli minyak kelapa sawit dari pasar. Wes, gitu tok. Bawa ke labnya, dicampur ke alat campurnya, apa jenenge bola apa lali, agitator tau apa, di kocok-kocok selama 10 menit, terus dicek apakah sudah rata atau belum. Ngecek rata atau enggaknya pakai apa? Tahu enggak? Ngeceknya pakai dilihat. Dicek, apakah ada muncul layer ya, muncul lapis-lapis gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyampur, misah dia, membentuk lapisan terpisah. Tapi kalau nyampur, enggak. Itu pakai dilihat loh ya, nggak pakai alat. Terus sama cek warna, wes itu tok. Jadi kalau ada ya video atau siapapun ya yang ngomong bahwa minyak goreng tidak bisa tercampur sempurna dengan oli mesin, itu kayaknya lagi salah referensi itu ya. Dibohongi sama orang
terus itu dipercaya sebagai fakta, nggak cek sendiri, nggak coba sendiri, padahal ya nyoba itu gampang ya. Masa nggak punya sih minyak goreng, masa nggak punya sih sisa oli mesin, kalau misalnya sering ganti oli sendiri, atau kalau dari bengkel pun ya oli ini aja dibuat, sisanya tak gawe, bisa kan. Minyak goreng ya kecuali kalau memang bujangan ya, nggak tahu goreng dewe. Tapi minyak goreng itu ya mudah didapat juga. Mau beli yang kecil ada, setengah liter gitu, 300 ml Rose Brand itu kayak nggak, kalau nggak salah ya seukuran aku, murah kan itu. Oli juga ya sembarang lah, sisane opo wis campuran. Penulis sudah melakukan dan sampai sekarang ya campurannya nggak misah, walau diem beberapa hari, minggu ya, beberapa minggu tetap aja nyampur, nggak misah. Kalau nggak bisa tercampur ya misah dong, tapi buktinya nyampur. Jadi ya kebanyakan omongan itu beladus lah ya, bullshit, ngomong nggak bener itu. Dibilang bukan minyak goreng lah, itu buktinya ada peneliti beli di pasar minyak goreng merek V sawit ya, campur sama oli, diuji wes. Sesederhana itu mereka melakukan. Mengapa kok kita ini yang ya melakukan hal yang sama kok di goblok-goblokan, padahal kita cuma niru yang peneliti itu, nggak oleh tah. Terus penulis ya diisukan kabur, penakut, ditantang nggak mau. Bukan apa-apa, ketemu loh, lapo gitu loh. Tujuan ketemu itu apa? Apa tujuan ketemuan itu? Katanya silaturahmi, diskusi. Lah wong secara online aja mereka nggak kasih bukti. Emang ketemu langsung mereka mau pakai bukti? Selama ini ya nggak pernah ngasih bukti yang pas gitu ya. Pas bahwa minyak goreng itu wah merusak sangat gini, itu nggak ada. Kalau ada itu ya no problem lah, tapi masalahnya mereka nggak kasih gitu. Mereka juga membatasi diri sendiri. Dibilang kalau pengalaman itu gak sip, bongkar mesin itu gak sip, kan sering ya ada yang bongkar mesin kalau di minyak goreng, makanya dibilang gak sip juga karena buktinya terlalu konkret ya. Ini lo bersih bukan nggak dianggap mereka sebagai bukti itu. Testimoni dari ya ratusan orang dianggap bullshit sama mereka. Awal-awalnya juga mereka bahkan ngomong jurnal itu bullshit. Cuma barusan ini ada aja anak muda yang ngomong jurnal itu merupakan referensi yang paling sip ya, yang harus disegani gitu. Tapi ya akhirnya ya tahu nggak omongannya? Itu kan jurnal orang lain, harus Anda sendiri yang bikin jurnal. Harus penulis yang bikin jurnal, harus yang meneliti itu penulis. Jadi kalau penulis menghasilkan penelitian ya pakai bukti, pakai alat, pakai uji oli, kalau nggak masuk jurnal nggak dianggap sama mereka. Tapi di sisi lain sebagian besar dari mereka itu nggak percaya sama jurnal. Jurnal itu dianggap nyogok, dianggap opo lah, wis murah. Penulis juga disebut UOA, apa jenenge? Menganggap UOA itu bullshit. Menganggap VOA itu bullshit. Ya perhatikan, yang penulis anggap bullshit itu adalah cara UOA mereka, cara VOA mereka. Penulis itu pinginnya UOA itu apa? UOA itu harusnya dipakai ya kalau mau pakai UOA yang komplit,
Ojo yang murahan, sekali tok, 2 kali tok, yang komplit. Yang bahkan ganti olinya pun direkomendasikan oleh lab. Bukan kita sendiri yang menentukan, tapi labnya. Harusnya kayak gitu. Seperti contohnya yang dilakukan di Bitok itu, penulis pernah lihat ada yang melakukan UA berkala gitu ya. Terus disarankan sama labnya ganti oli, ya ganti oli dia. Tapi yang terjadi di sini apa? Ganti oli saya enak, wis. Oh, kalau mineral 3.000, sintetik 5.000. Gitu. Nah, kalau ganti oli ini ditentukan sendiri, ya lah apa kan UOA? Apa manfaatnya UOA kalau gitu? Ada juga yang pernah ngomong ya, ngomong oli apa ya? Oli bus kalau nggak salah ya. Ada kok penelitiannya, 5.000 km masih oke. Ya wes, penulis tanya, itu KV 100-nya berapa di 5.000 km? Ternyata nggak ada datanya. Loh, kok ngono ya apa sih? Wow, aku nggak ada KV 100. Parah lah wes. Penulis sudah jelaskan ya bahwa ya itu harusnya yang lengkap. Kalau nggak lengkap ya informasinya nggak lengkap. Apalagi motor Indonesia ini, faktor yang paling serius itu adalah oli jadi makin encer. Lah kalau data keencerannya aja nggak ada, apa manfaatnya UOA? Yang mau dilihat apanya? Ausnya kah? Kalau aus juga nggak bisa bandingkan awal sama akhir, karena yang dikirim pertama itu VOA. Nggak bisa dilihat ada berapa peningkatannya. Di mesin itu aslinya ada, misalnya kandungan FE-nya berapa, setelah 5.000 km pakai oli itu FE-nya berapa. Nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa dibandingkan. Jadi yang penulis bilang bullshit itu ya cara UOA-nya, flowet yang salah, nggak bener. Nggak gitu caranya UOA. Kalau sampai ada orang yang ngomong UOA itu murah, yaitu dia nggak melakukan komplit, nggak melakukan yang selayaknya. UOA-nya cuma gaya-gayaan toh. Seakan-akan udah UOA, tapi padahal informasi yang bisa diberikan sangat-sangat minim dan bisa saja sampah, karena ya informasi nggak disertai dengan waktunya. Maaf, lihat kerepean. Yang berikutnya adalah soal kekentalan, soal viscosity index, soal tahan panas. Nggak sedikit ya yang ngomong minyak goreng itu nggak tahan panas. Mau di Facebook, mau di YouTube. Nggak sedikit ada yang ngomong berkoar-koar, minyak goreng itu nggak tahan panas. Mesin itu katanya bisa lebih panas daripada wajan. Ada yang ngomong gitu. Maaf nggak penulis kutip, kata soalnya orangnya sensitif ya. Ada apa? Yang ia posting itu publik, tapi dari mulut dia bisa jadi private ya. Katanya waktu penulis bahas pertama omongan dia itu dari private message saya. Padahal enggak, dari postingan publik dia. Terus dia ngomong apa? Itu private karena yang dibahas di situ adalah motor saya. Padahal yang penulis bahas film Strength. Apa hubungannya kalau motor dhek? Nah, dari soal kekentalan, dari soal tahan panas ini ada juga yang ngomong kekentalan ya. Kekentalan minyak goreng itu nggak stabil. Jadi oli itu yang dibutuhkan adalah yang kekentalannya stabil. Kekentalannya stabil itu maksudnya bagaimana? Kalau dingin nggak kental,
Kalau panas nggak encer, ya. Kalau dingin nggak kental, kalau panas nggak encer. Nah, minyak goreng disebut nggak stabil. Jadi kalau dingin itu kental sekali, kalau panas encer nggak karu-karuan. Terus ada juga sih yang ngomong motor atau mobil suaranya jadi halus karena dicampuri minyak goreng. Karena minyak goreng itu kental. Jadi minyak goreng itu ibarat dari 5W30 jadi 10W40 kalau dicampuri olinya. Faktanya minyak goreng itu encer. Panasnya encer, dinginnya juga encer. Dan encernya waktu dingin banget. Karena waktu dingin encer banget, maka minyak goreng itu viscosity indexnya jadi tinggi. Jadi kekentalannya jauh lebih stabil daripada oli mesin. Justru ya, oli mesin itu kalah viscosity indexnya dengan minyak goreng. Oli mesin yang sudah pakai campuran aditif macam-macam termasuk pengatrol atau perubah atau yang membuat viscosity indexnya atau VI-nya meningkat. Itu kalah dengan minyak goreng yang belum kecampuran aditif apa-apa. Jadi dari bahan alami aja ya, minyak goreng itu viscosity indexnya tinggi. Justru karena encer inilah makanya jadi ada warning. Ojo akeh-akeh, lek kakean keenceran oline kok. Seperti itu. Mungkin ada yang merekomendasikan pemakaian 100% minyak goreng. Tapi penulis ya tidak menganjurkan, salah satunya ya karena itu. Keenceran. Iya memang licin, tapi masalahnya 0W20 itu. Tinggi-tinggi nih kekuatan film strength minyak goreng. Ya tetap aja kalau keenceran itu gak bagus. Karena ya ada kekentalan ideal untuk motor. Kalau untuk harian loh ya, bukan kalau untuk balap. Kalau untuk balap beda lagi. Kalau untuk balap ya mana ada tim balap berani pakai minyak goreng kalau timnya disponsori sama pabrik oli, rugi dong. Namanya tim balap terkenal katanya nggak pakai minyak goreng lah, mereka disponsori kok sama pabrik oli, ya mereka pakai oli yang sponsornya. Ipone ya Ipone, motul ya motul, BM1 ya BM1, Delta Loop ya Delta Loop. Hasilnya apapun juga ya mereka pakai oli sponsor. Kalau ketahuan pakai oli lain lah bisa hilang sponsorship mereka. Terus apa mana? Lihat kerepean. Oh ya, ketahan panas ya. Kok muni. Saya tahan panas. Kalau tahan panas kayaknya nggak usah dijelas no ya. Oh ya. Tahan panas itu apa ya jenenge ya? Ya ada yang bilang mesin bisa lebih panas dari wajan ya. Tapi ya penulis buktikan sendirilah. Manggang oli ya.
Kalau dibilang minyak goreng nggak tahan panas, mengapa kok yang rusak dulu oli mesin, oli full sintetik, oli mineral, oli apapun ya. Malah ya lucunya ya, oli full sintetik kayak Eneos hancurnya jauh lebih cepat ya daripada oli mesran. Ya yang jelas uji panggang olinya penulis menunjukkan bahwa minyak goreng itu jauh lebih tahan panas, gak rusak ketika kena panas. Jadi wis itu jadi bukti lah bahwa ya namanya oli itu ya emang kemampuannya terbatas, suhu kerjanya juga rendah. Jadi bila ada yang ngomong minyak goreng itu nggak tahan panas, ya coba olinya dipakai goreng, tahan apa enggak? Lah nggak tahan ya berarti olinya yang kalah lah. Ya buktikan dong omongannya ngomong bahwa minyak goreng nggak tahan panas. Itu ngujinya gimana? Sampai berani ngomong gitu asalnya gimana? Dan ya faktanya lah ya, yang menunjukkan bukti, yang ngasih bukti itu penipu semua. Yang ngomong ini loh, video ini loh bukti bahwa minyak goreng itu jelek. Ini loh, data ini loh bukti bahwa minyak goreng itu jelek. Yang dari video ternyata penulis lihat videonya, ada yang ini di YouTube. Ternyata ya videonya itu adalah video Miyata yang dikasih minyak goreng, tapi nggak ngomong bahwa sebelumnya itu sudah dikasih gula, sirup, mesin diisi sirup terus dipakai drifting ya, apa gak ngaco? Di video itu juga dibilang bahwa yang ngerusak itu adalah sirupnya dulu, jadi mobilnya sudah rusak duluan gara-gara sirup. Is this a pass or fail of the test? I would say this is a fail, but was it brought on? I think it was the syrup's fault. I think the syrup test killed it, but it wasn't dying, so then we just killed it. Yeah. Did you see the big explosion? Jadi yang salah bukan minyak gorengnya, tapi ya lagi-lagi dilebih-lebihkan. Oh ini pasti gara-gara minyak gorengnya. Iya, padahal yang di video sendiri nggak ngomong gitu. Kalau nggak dilihat videonya nggak akan ngerti orang. Emang cara nipunya kayak gitu. Ada satu lagi yang lebih parah itu. Dia ngomong ini loh hasil minyak goreng, ini loh minyak goreng setelah 5.000 di Innova hasilnya kayak gini dinilai C. Yang satu UOA-nya itu minimalis, miskinalis ya. Ya gitulah UOA murahan ala mereka. UOA-nya cuma 4 data yang ditunjukkan. Nggak ada KV 100, nggak ada KV 40, HTHS, fuel dilution. Wah, banyak data yang nggak ditunjukkan. Ya gitu emang murah, tapi useless gitu loh, gak ada gunanya. Dia simpulkan dari oksidasinya tok, tapi tahu nggak itu ambilnya dari mana? Itu ternyata ambilnya dari Wajan yang melakukan penelitian Ande Hendarto. Jadi ini penulis ingin menunjukkan ya, ini ada postingannya Bro Adi awal-awal ngomong bahwa ini adalah hasil uji di Innova, nomor labnya segini, ini 25 Agustus 2018, Mister siapa ini nggak jelas, tapi hasil oksidasi 67 ini yang jadi fokus. Bro Adi ini ngomong nyatanya bad, tes dilakukan di mobil Innova. Terus ya ngasih beberapa keterangan macam-macam
Terus ini nih, penulis minta penjelasan. Sebenarnya apa sih artinya? Yang mobil 7000 km mobil Innova hasilnya seperti itu. 20% minyak goreng, 80% oli dalam jarak 7000 km hasilnya seperti itu. Ya wis, Bro Adinya ngomong gitu. Jadi itu bro. Yang jelas ini di Innova Community sudah pernah ada laporan hasil uji minyak goreng yang dipanaskan di wajan. Ini jelas loh, dipanaskan di wajan. Hasil ujinya sama persis 25 Agustus 2018, nomor labnya segini. Untuk meter siapa nggak jelas ini yang posting Andi Hendarto, dan itu 1 tahun yang lalu. Mana wis ini ada Bro Adi di sini. Jadi Bro Adi saat ngomong soal ini ya, soal ini juga penulis sudah konfirmasi. Dia ngomong ini mau compare data ya. Ini akan saya compare. Jadi data yang di Seraya Motor mau di compare. Padahal dia itu dapatnya. Ini ada Bro Adi juga di sini. Orangnya sama loh, gambarnya sama. Loh, sama. Reseller at Liqui Moly. Ini juga. Loh, reseller at Liqui Moly. Sama loh. Sama. Bro Adinya sama ini. The reseller at Liqui Moly. Ini sama dengan Bro Adi yang di sini. Loh. Dia bilang mau compare data. Dia di situ sebelumnya bilang yang tes langsung orang lab. Tes ini dilakukan di mobil Toyota Innova, di grup Innova juga. Nih, orangnya ini, gambar ini di sini. Ini adalah hasilnya loh. Tapi yang di sini disebut di wajan. Tapi di sini dia nyebut dilakukan di mobil Toyota Innova. Kalau nggak bohong, apa ini? Apa ini gitu loh. Kejam pokoknya orangnya. Yang jelas Bro Adi itu ngomong tes ini dilakukan di Innova. Ini kapan nih? 11 minggu yang lalu. Itu dia sudah tahu ada dari Bro Andi Hendarto ini udah posting data yang sama sebagai dari wajan. Dan ini kecatat 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dia sudah tahu bahwa data ini itu adalah data dari wajan. Tapi kemudian dia masuk ke grup oli mesin pakai aditif minyak goreng, ngomong ini hasil uji dari mobil. Yang sharing itu Adi. Dia sharing di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Ini loh hasil ujinya Innova, ini loh hasil ujinya ini gitu. Padahal 1 tahun yang lalu di grupnya Innova Community, si Adi itu udah ngerti beneran bahwa itu hasil ujinya lewat wajan. Tapi kok di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng dia berani ngomong ke bahwa itu dari mobil ambilnya, bukan dari wajan. Seperti itu mereka. Berani bohong mereka. Nggak punya data, nggak punya bukti, berani bohong. Makanya penulis malas diskusi dengan mereka. Nggak ada ilmunya. Mereka nggak akan ngasih referensi, nggak akan ngasih tambahan data atau apa. Ya wis gitu aja lah. Walau mereka bilang kita ini yang pakai minyak goreng bodoh, tapi mereka itu sendiri yang nggak punya bukti. Begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.